Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku yang soleh-solehah? Sehat semua ya. Semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah. Berjumpa lagi dengan Ibu Siti Hoiria. Hari ini kita belajar akidah akhlak ya, yaitu tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Dengarkan baik-baik ya. Kita bercerita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lahir dan diutus untuk berdakwah di Mesir ditemani saudaranya, yaitu siapa? Nabi Harun. Saat itu Mesir diperintah seorang raja yang zalim dan kejam. Raja Mesir tersebut bernama Fir'aun. Ia mengaku sebagai Tuhan dan memerintahkan rakyat untuk menyembahnya. Suatu malam Fir'aun bermimpi. Apa mimpinya? Bermimpi bahwa kerajaannya dihancurkan oleh seorang pemuda dari Bani Israel. Ia gelisah dan khawatir mimpi menjadi kenyataan. Maka Fir'aun memerintahkan prajuritnya untuk membunuh semua bayi laki-laki keturunan Bani Israel. Setiap ibu hamil dari keturunan Bani Israel dilanda ketakutan, termasuk ibunda Nabi Musa. Maka ketika Musa dilahirkan, bayinya dihanyutkan ke sungai Nil. Agar apa? Agar tidak dibunuh oleh Fir'aun. Lalu bayi itu ditemukan oleh Asia. Siapa Asia itu? Yaitu istri Fir'aun. Pada awalnya Fir'aun marah dan hendak membunuhnya. Akan tetapi Asia meyakinkan Fir'aun bahwa bayi itu kelak akan bermanfaat bagi dirinya dan merayunya agar bisa diasuhnya. Maka dicarilah ibu yang dapat menyusuinya. Berbagai wanita mencoba menyusuinya, tetapi bayi itu menolak. Sampai akhirnya ibu Musa berhasil menyusui bayinya tersebut. Kemudian suatu ketika Fir'aun menggendong bayi Musa. Tiba-tiba bayi Musa menarik jenggot Fir'aun dengan keras. Fir'aun sangat marah dan hendak membunuhnya. Untunglah istrinya mencegahnya. Istrinya mengatakan bahwa bayi itu tidak mengerti apa-apa. Fir'aun kurang percaya, lalu memerintahkan pengawalnya untuk membawakan sebongkah bara api dan sepotong makanan untuk diserahkan ke bayi Musa. Bayi Musa pun memasukkan bara api ke mulutnya. Barulah Fir'aun yakin bahwa bayi itu belum tahu apa-apa. Selanjutnya, Musa tumbuh dewasa. Suatu hari Musa melihat seorang anak pejabat yang menganiaya seorang budak dari Bani Israel. Musa mengingatkan pemuda tersebut. Bukannya berhenti, pemuda itu justru menyerang Musa. Musa pun memukulnya. Tak disangka pukulan Musa membuat pemuda itu mati. Musa pun bertobat. Fir'aun marah mendengar Musa menolong budak Bani Israel. Ia memerintahkan untuk menangkap Musa. Musa pergi meninggalkan Mesir hingga ke negeri Madian. Di sana ia ikut mengembala kambing. Mengembala kambing siapa? Kambing Nabi Syuaib. Nabi Syuaib terkesan dengan ketekunan dan sifat baik Nabi Musa. Maka ia pun menikahkan Musa dengan salah satu putrinya. Selanjutnya, Nabi Musa alaihissalam mengingatkan Fir'aun untuk menyembah Allah. Fir'aun menolak dan mentertawakannya. Nabi Musa mengeluarkan
Mengeluarkan apa? Mengeluarkan mukjizat tongkat yang berubah jadi ular dan tangan yang bisa bercahaya. Subhanallah. Fir'aun justru menyebut Musa tukang sihir. Maka dipanggillah tukang-tukang sihir Fir'aun untuk mengalahkan Musa. Tukang-tukang sihir melemparkan tali-tali yang berubah menjadi ular-ular kecil yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa melempar tongkatnya. Tongkat Musa berubah jadi ular besar yang memakan ular-ular kecil. Penyihir-penyihir Firaun menyerah dan tunduk pada Musa. Selanjutnya Firaun marah dan memerintahkan Musa dan semua pengikutnya untuk ditangkap. Maka Musa dan pengikutnya lari hingga ke pinggir laut. Laut apa? Laut mati namanya. Allah SWT memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Dan laut pun terbelah sehingga Musa dan pengikut berhasil menyeberanginya. Sementara itu, Fir'aun dan bala tentaranya masih mengejar Musa. Saat Fir'aun berada di tengah lautan, apa yang terjadi? Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Laut pun kembali menyatu hingga Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di tengah laut. Itu tadi cerita kisah Nabi Musa alaihissalam. B. Keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah seorang nabi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak keteladanan yang bisa kamu contoh dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, Nabi Musa alaihissalam memiliki hati yang suka menolong, rajin bekerja sehingga Nabi Syuaib pun menyukainya. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam menyadari dirinya kurang fasih berbicara sehingga tanpa malu-malu meminta bantuan Nabi Harun untuk berdakwah. Nomor 3, Nabi Musa alaihissalam berdakwah dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sehebat apapun manusia tidak akan mampu menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, kesombongan, kejahatan, dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan azab dari Allah. Itu tadi anak-anak kisah Nabi Musa alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil dari keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Semangat ya anak-anak, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.